أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Allaha sami'un 'alim. Wa inna Allaha, maka sesungguhnya Allah, sami'un itu zat yang maha mendengar, liqaulihi, liqaulihi pada ucapan alladzina yu'luna min nisa'ihim. Alimun, zat yang maha mengetahui, alimun, zat yang maha mengetahui bi asmihim, bi asmihim dengan niat alladzina, bi asmihim dengan niat alladzina atau azamnya alladzina. Al makna bermula maknanya laisa, itu tidak ada lahum, itu bagi alladzina yu'luna min nisa'ihim. Laisa itu tidak ada lahum, itu bagi lilladzina yu'luna min nisa'ihim. Ba'da tarabbushima, setelah menunggu sesuatu, ba'da tarabbushima, setelah menunggu sesuatu, dzukira yang telah disebutkan apa illal fai'atu, kecuali rujuk. Fai'ah itu rujuk tapi dengan membayar kafarat. Fai'ah, illal fai'atu, kecuali rujuk, awi tolaku atau tolak. Jadi ayat di atas itu menyebutkan kalau ada seorang yang bersumpah ilah, ya, dalam jangka waktu 4 bulan, maka pilihannya hanya ada 2. Setelah lewat 4 bulan itu sudah tidak ada toleransi lagi kecuali dua hal yang harus menjadi ketetapan. Apa itu? Al-fai'ah awit tolak. 4 bulan dia diawali dengan bersumpah, demi Allah saya tidak akan menggauli istri saya selama 4 bulan. Lalu bagaimana dengan ketika setelah 4 bulan itu? Ketika setelah 4 bulan, maka dia hanya boleh memilih antara 2. Satu fai'ah, yang kedua talak. Fai'ah itu apa? Fai'ah itu kembali rujuk kepada istrinya, tetapi harus disertai dengan membayar kafarat. Kenapa membayar kafarat? Karena dia telah bersumpah. Namanya kafaratul yamin, puasa 3 hari, ya. Atau dia rujuk. Ini biasanya terjadi pada laki-laki yang pelin-pelan, ya. Sumpah tidak mau menggauli istrinya selama 40 hari. 40 hari selama 4 bulan. Nah, tapi akhirnya bingung, dia mau rujuk apa mau cerai, gitu ya. Kalau tidak, ya maka berarti dia harus menceraikan.
Wal mutallaqatu yatarabbasna. Wal mutallaqatu bermula istri-istri yang diceraikan. Wal mutallaqatu dan bermula istri-istri yang diceraikan. Yatarabbasna itu hendaknya menanti siapa al-mutallaqat. Yatarabbasna itu hendaknya menanti atau menunggu siapa al-mutallaqat. Ayat tabirna. Ayat tabirna artinya hendaknya menanti siapa al-mutallaqat. Di anfusihinna dengan dirinya al-mutallaqat. Di anfusihinna dengan dirinya al-mutallaqat. Anin nikahi dari nikah. Salatata quru'in di dalam masa 3 kali masa suci. Salatata quru'in di dalam waktu 3 kali masa suci. Salatata quru'in dalam 3 kali masa suci. Tamdi yang berlalu apa salah satu quru. Tamdi yang berlalu apa salah satu quru'in min haini talaqi dari waktunya talak. Min haini talaqin dari waktunya talak. Min haini talaqi dari waktunya talak. Lafaz qur'in jam'u qur'in itu jamaknya lafaz qur'in. Qur'in jam'u qur'in itu jamaknya lafaz qur'in bi fathil qaf dengan fathahnya qaf. Wa huwa bermula lafaz qur'in. At-tuhru itu suci, awil haidu atau haid. Qaulani ay fihi qaulani. Di dalam masalah ini, masalah apakah kita makna qur'in itu artinya suci ataukah artinya haid, itu ada 2 qaul. Qaul satu mengatakan itu suci, qaul yang kedua mengatakan itu haid. Kalau yang kedua, qaul yang kedua itu haid, berarti 3 kali masa haid, hitungannya begitu. Kalau indah Syafi'i quru itu adalah 3 kali masa suci. Begitu, seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya, yatarabbasna bi anfusihinna salatata quru. Seorang wanita yang diceraikan oleh istrinya maka tidak boleh menikah, harus mengikuti masa penantian, menahan diri ya, dari nikah salatata quru, 3 kali masa suci. Sama begitu dicerai besoknya nikah lagi, ya nggak sah. Dia harus mengikuti proses masa iddah dulu, tarabus, menunggu sampai 3 kali masa suci. Wahada dan bermula salah satu quru'in ini. Wahada dan bermula salah satu quru'in ini. Jadi yang dimaksud 3 kali masa suci itu fil madkhuli bihinna. Fil madkhuli itu di dalam wanita yang didukul siapa bihinna
Fil madkhuli itu di dalam wanita yang dipukul. Siapa bihina al. Amma ghairuhunna, adapun bermula selain al-madkhul bihinna, amma ghairuhunna, adapun bermula selain al-madkhul bihinna, fala iddata, itu fala iddata, maka tidak ada iddah alaihinna, atas ghairihinna, alaihinna, atas ghairuhunna. Jadi ketentuan wanita itu setelah diceraikan harus menunggu sampai 3 kali masa suci itu adalah adalah bagi wanita yang sudah melakukan hubungan suami istri. Jika belum melakukan hubungan suami istri, amma ghairuhunna, ya, fala iddata alaihinna, maka tidak ada iddah baginya, tidak ada iddahnya. Jadi jika tidak jika tidak melakukan hubungan suami istri, maka berarti tidak ada iddah, gitu ya. Liqaulihi, karena firman Allah Subhanahu wa taala, famalakum alaihinna min iddatin, famalakum, maka tidak ada itu bagimu, alaihinna, atas an-nisa, min iddatin, bermula iddah. Jadi kalau wanita itu belum didukul, ghairuhunna itu selain wanita yang didukul, maka tidak ada iddah. Wa fi ghairil aisati, dan di dalam selain wanita yang menepos. Susah nggak nulisnya menepos? Yang sudah tidak haid. Wa fi ghairil aisati, dan di dalam selain wanita yang tidak haid atau sudah tidak haid atau menepos. Wasaghirati, dan anak kecil, istri yang masih kecil, ya, usianya masih 7 tahun dinikah, ya, itu dicerai. Fa'iddatuhunna, maka bermula iddahnya al-aisah wa shaghirah. Fa'iddatuhunna, maka bermula iddahnya al-aisah wa shaghirah. Salatatu ashhurin, itu 3 bulan. Salatatu ashhurin, itu 3 bulan. Ya. Wanita atau istri yang masih kecil, istri yang aisah, yang sudah tidak lagi haid atau yang sudah menopause, maka iddahnya adalah 3 bulan. Liqaulihi, wal hawamilu, dan bermula beberapa wanita yang hamil. Wal hawamilu, dan bermula beberapa wanita yang hamil, fa iddatuhunna, maka bermula iddahnya hawamil. Fa iddatuhunna, maka bermula iddahnya hawamil. Ayyadhna, itu melahirkan siapa al-hawamil. Ayyadhna, itu melahirkan siapa al-hawamil. Hamlahunna, akan kandungannya al-hawamil. Hamlahunna, akan kandungannya al-hawamil. Kama fi surat at-talaqi, seperti yang ada di dalam surat at-talaq.
Kama fi surat At-Tolak seperti yang ada di dalam surah At-Tolak. Wal ima'u, dan bermula para budak wanita. Wal ima'u, dan bermula para budak wanita. Amat. Ima itu jamaknya lafaz amat. Fa'iddatuhunna, maka itu bermula iddahnya al-ima Qur'ani, itu 2 kali masa suci Qur'ani itu 2 kali masa suci, disunnati dengan ketetapan hadis, disunnati dengan ketetapan hadis, disunnati dengan ketetapan hadis. Wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Wala yahillu, dan tidak halal. Wala yahillu, dan tidak halal lahunna, bagi lahunna, bagi al-mutallaqat, lahunna, bagi al-mutallaqat, apa ayat tumna, menyembunyikan siapa al-mutallaqat, apa ayat tumna, menyembunyikan siapa al-mutallaqat, makan sesuatu pelako yang telah menciptakan siapa Allah, siapa Allah fi arhamihim, di dalam beberapa rahimnya al-mutallaqat, atau secara umum an-nisa, ya. Minal waladi, nyatanya anak, awil haidi, atau haid. Jadi tidak boleh, tidak halal bagi wanita-wanita yang dicerai, tidak halal menyembunyikan apa yang telah Allah ciptakan di dalam rahim-rahimnya. Jadi inilah hikmah daripada masa iddah bagi seorang wanita, ya. Kenapa Islam harus ada, atau syariat harus menetapkan adanya iddah bagi seorang wanita yang dicerai atau ditinggal mati suaminya? Ini adalah untuk melindungi nasl, keturunan, lihifdhin nasl. Jadi disinilah fungsi syariat. Syariat itu kan ada 5 tujuan. Pertama, hukum, untuk menjaga agama. Orang yang bersyariat maka tujuannya, makosidnya adalah untuk menjaga agamanya. Kemudian yang kedua adalah hifdhin nafs, untuk menjaga diri. Ya, seperti sekarang ini kita harus melakukan PSBB. PSBB itu apa? Pembatasan sosial berskala besar, mengikuti aturan ini adalah lihifdhin nafs, sesuai dengan syariat. Ya, sesuai dengan syariat, bahwa di dalam syariat itu ada maqasid, ada tujuan lihifdhin nafs, menjaga diri, menjaga jiwa. Ya, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kau rusak dirimu sendiri, jangan engkau bunuh diri, dan seperti itu. Jadi kenapa di sini ada masa iddah bagi seorang wanita? Ya, lihifdhin nasl, untuk menjaga keturunan, ya, menjaga keturunan.
Maka Allah berfirman, wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Tidak halal bagi wanita-wanita untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di dalam rahim-rahim mereka. Apa itu? Minal waladi awil haidi, antara di rahimnya itu ada janin atau ada haid. Itu harus terang-terangan. Makanya untuk memastikan itu, apakah janinnya itu, apakah di dalam rahimnya itu ada walad, ada janin, ya, atau masih tetap dalam kondisi haid, artinya tidak hamil, itu harus melaksanakan yang disebut menunggu masa iddah. 3 kali masa suci bagi wanita yang normal haidnya, tidak ada iddah jika belum melakukan hubungan suami istri, tidak perlu menunggu. Cerai sekarang, kawin sekarang boleh, kalau memang belum melaksanakan hubungan suami. Jika telah menepos, jika telah tidak lagi haid, atau wanita yang dinikahi adalah shobiro, wanita yang masih kecil, maka masa iddahnya 3 bulan. Jika yang diceraikan itu wanita yang hamil, maka masa iddahnya sampai dengan melahirkan. Jika yang diceraikan itu wanita berupa budak, masih amat, budak perempuan, maka masa iddahnya 50%. Jadi kalau 4 bulan, kalau 3 kali masa suci, jangan sampai. Kalau 3 kali masa suci, untuk yang aman itu hanya 2 kali masa. Tujuannya apa? Supaya dapat diketahui kondisi rahimnya, apakah dia hamil atau tidak. Kenapa harus diketahui tentang kehamilan atau tidak hamil bagi wanita yang dicerai? Supaya jelas, jika itu hamil, wanita itu hamil, maka anak yang lahir nasabnya jelas, naselnya jelas, keturunannya jelas. Ini dari suami yang mana? Jadi itu fungsi daripada harus adanya masa iddah. Jadi jelas kondisinya. In kunna, jika ada siapa an-nisa yu'minna, itu beriman, siapa an-nisa billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Jadi di sini yang menjadi ukuran apakah wanita itu sanggup untuk melaksanakan ketentuan syariat, yaitu menunggu masa iddah atau tidak sabar untuk menunggu masa iddah. Yang jadi batasan ini adalah keimanannya. In kunna yu'minna billah, jika wanita-wanita itu beriman. Jika tidak beriman kepada Allah, ya dia akan menyepelekan ini. Dia akan ngaku-ngaku di depan penghulu, sudah iddah belum? Sudah, padahal belum. Ya. Sudah melewati masa iddah belum? Dia bilang sudah, padahal belum selesai masa iddah. Ini menunjukkan tidak ada iman, karena yang mau melakukan masa iddah sampai selesai adalah in kunna yu'minna billah, jika wanita itu beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wa bu'ulatuhunna, dan bermula suami-suaminya an-nisa
Wa bu'ulatuhunna, dan bermula suami-suaminya an-nisa'i azwajuhunna, artinya suami-suaminya an-nisa ahaku itu lebih berhak biraddihinna untuk kembali kepada an-nisa, biraddihinna untuk kembali kepada an-nisa, maksudnya kembali ya rujuk, ai murajaatihinna, artinya untuk rujuk kepada an-nisa. Walau abaina, walaupun menolak siapa an-nisa, walaupun menolak siapa an-nisa, fi dzalika ay fi zamanit tarabbusi, ay fi dzalika artinya di dalam masa penantian, di dalam yatarabbasna itu, dan fi dzalika di dalam tersebut yatarabbasna, ay fi zamanit tarabbusi artinya di dalam waktu masa penantian. Jadi suami-suami itu berhak untuk rujuk, ya. Ahaku biraddihinna bimurajaatihinna walau abaina. Jadi selagi masih dalam masa iddah, suami boleh rujuk, mencabut kembali perceraiannya, ya, mencabut kembali perceraian. Rojak tuki, saya rujuk sama kamu. Kalau masih di dalam masa iddah, haknya suami ini boleh saja, tidak perlu akad baru, tidak perlu ada persyaratan di dalam nikah, syarat rukunnya nikah, tidak perlu ada akad baru, cukup dengan rojak tuki, aku rujuk sama kamu, selagi masih dalam masa iddah. Ya, selagi masih ada dalam masa iddah. Walaupun si istrinya itu menolak, walaupun istrinya menolak, nggak mau bodoh amat gitu kan, berdoa. Yang penting saya mau rujuk, walaupun istrinya menolak, tetap boleh, karena ini haknya suami. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, selagi masih ada di dalam masa iddah. Tapi kalau masa iddah sudah selesai, boleh nggak rujuk? Kalau talaknya masih talak 1 atau talak 2, boleh rujuk, tapi dengan nikah yang baru, bi'aqdin jadid, dengan akad yang baru. Nggak boleh cukup dengan rojak tuki, aku rujuk sama kamu, tidak. Habis masa iddah, maka tarobusnya habis, berarti dia harus melalui proses nikah yang baru. In aradu jika menghendaki siapa bu'ulatuhunna, bu'ulah itu azwaj, suami-suami. In aradu jika menghendaki siapa bu'ulatuhunna, islahan akan berbuat islah atau berbuat baik, islahan akan berbuat baik. Bainahuma, di antara suami istri, bainahuma, di antara suami istri. La idroral mar'ati, tidak berbuat idror atau bahaya kepada wanita atau kepada istri, tidak berbuat bahaya kepada istri. Wa bermula in aradu islahan tahridun, ala mustihi lasatun. Tahridun itu memberi motivasi,
memberi dorongan. Ala qasdihi, atas tujuan islah. Ala qasdihi, atas tujuan islah. La syartun, tidak menjadi syarat. La syartun, tidak menjadi syarat. Di jawazir roj'ati, bagi bolehnya rujuk. Di jawazir roj'ati, pada bolehnya rujuk. Jadi begini, kenapa ada kalimat in aradu islahan? Jika mereka mau islah. Ada kalimat in aradu islaha. Ini hanya merupakan tahrid, artinya hanya merupakan apa istilahnya, memberikan dorongan, semangat supaya rujuknya itu dalam kondisi islah, tidak dalam kondisi idror, tidak dalam kondisi saling bermusuhan, saling menyakiti, tidak, tapi dalam kondisi islah. Tetapi islah itu bukan syarat, bukan menjadi syarat. Ada suami datang ke istrinya setelah dia menceraikannya dalam kondisi masih dalam keadaan iddah, ya, tapi masih sama-sama dongkol hatinya, atau masih pelintangan seperti ini, awas misalnya, ya, atau sampai marah-marah misalnya. Dua-duanya masih dalam kondisi seperti itu, belum islah, tapi suaminya sudah mengatakan saya rujuk sama kamu. Ini sah nggak sah? Karena apa? Islah itu bukan syarat, ya. Damai itu bukan syarat di dalam rujuk, ya. Sekalipun masih suaminya nggak ada kesono, istrinya nggak ada kesono, yaudah saya rujuk misalnya, ya, istrinya nggak ada kesono, suaminya nggak ada kesono, nggak damai. Kalau damai kan ketemu muka, kan damai, ketemu muka seperti ini. Ini juga suaminya nggak ada kesono, istrinya nggak ada kesono, ya sudah, aku rujuk sama kamu, boleh nggak? Boleh, karena islah bukan syarat, ya. Sekalipun saling bertentangan seperti ini, tapi suaminya ngomong ya udah saya rujuk sama kamu, boleh, karena islah bukan syarat di dalam rujuk. Yang menjadi syarat rujuk itu ya ketika masih dalam keadaan iddah, itu aja. Kalau sudah di luar iddah, ya berarti sudah harus melalui akad yang baru. Itu maksudnya, ya. Wa hadza fi talaqi raj'iyyi. Wa hadza bermula wa fu'ulatuhunna ayat wa fu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna, itu ini. Wa hadza bermula ayat wa fu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna. Tolak roj'i, itu di dalam tolak roj'i. Wa ahaku, dan bermula lafaz ahaku. La tafdila, itu tidak berfaedah tafdil. Tafdil itu mengutamakan. La tafdila itu tidak berfaedah tafdil, tidak berfaedah mengutamakan. Fihi, di dalam lafaz ahaku. Itla haqqa, karena tidak ada hak. Iku mawjud. Itla haqqa, karena tidak ada hak. Li ghairihi, bagi selainnya bu'ulatuhunna.
Fi nikahihinna, di dalam nikahnya An-Nisa, di dalam menikahi An-Nisa, fil iddati, di dalam masa iddah. Jadi lafaz ahakku itu bukan faidah tafdil. Faidah tafdil itu begini, ya. Al-masjidu akbaru minal musalla. Masjid itu lebih besar daripada musola. Ini faedah takdil akbar itu bahasanya alu, di makna takdil, maknanya adalah lebih besar daripada musola. Kenapa ini disebut faedahnya takdil? Karena ada dua objek yang dijadikan sebagai perbandingan, yaitu masjid dan musola. Sehingga kata akbar itu menjadi perbandingan, mana lebih besar antara masjid dan musola. Ada pembandingnya. Tetapi kata ahakku di dalam ayat ini, wa bu'ulatuhunna ahak, dan suami-suaminya itu lebih berhak. Itu bukan berarti faedahnya takdil. Kenapa? Karena selain suaminya nggak boleh menikahi. Jadi bukan sebagai pembanding. Beda dengan pengertian yang tadi, masjid itu lebih besar daripada musola. Jelas antara masjid dan musola ini perbandingan. Kalau ini nggak bisa dijadikan perbandingan. Kenapa? Karena suami-suami yang lain tidak punya hak untuk menikahi muqtaddah, wanita yang sedang iddah. Itu loh maksudnya. Ya, makanya tidak disebut itu ahakku faedahnya takdil, tidak, karena tidak ada pembandingnya. Walahunna, dan itu bagi al-mutallaqat, walahunna, dan itu bagi al-mutallaqat, alal azwaji, wajib atas para suami, maksudnya suami yang menceraikannya. Alal azwaji, wajib atas para suami, maksudnya suami-suami yang menceraikannya. Mithlul ladzi, bermula bersamaan hak lahum, yang ada bagi azwaj, alaihinna, atas al-mutallaqat, minal hukum, nyatanya beberapa hak, minal hukum, nyatanya beberapa hak, bil ma'rufi, dengan berbuat baik atau kebaikan, bil ma'rufi, dengan berbuat yang ma'ruf dan yang baik, syar'an, di dalam secara syarat. Apa nyatanya? Min husnil usrati, nyatanya memperbaiki hubungan. Min husnil usrati, nyatanya memperbaiki hubungan. Wa tarkib dorori, dan meninggalkan menyakitkan. Jadi kalau sudah dicerai, haknya wanita-wanita yang dicerai itu harus sebanding dengan hak-haknya suami yang mencerai. Apa ini maksudnya? Artinya adalah keduanya harus saling menghormati, ya. Tidak kemudian saling menyakiti, ya. Husnil usra, tarkid doror, ya. Kalau sudah final, apa finalnya? Keputusan tolak itu finalnya. Maka setelah itu apa? Ya sudah tidak ada lagi
saling menyakiti tidak ada. Harus husnul usra, ya. Husnul usra dalam batasan-batasan tertentu yang tadinya halal sudah dibatasi lagi. Oh, ini yang halal jadi haram, ya. Sentuhan dan lain sebagainya, ya. Yang tadinya bebas-bebasnya, kalau sudah bukan suami istri ya sudah berarti stop lagi. Jangan jalan terus, ya. Jangan CLBK-an lagi. Udah cerai CLBK. Gimana? Cerai sudah gitu kan. Tapi tetap hubungannya adalah hubungan yang baik, ya. Layaknya persaudaraan, jangan CLBK. Wanami dalika dan sesamanya husnul usra wa tarkid doror. Walir rijali dan itu bagi para suami alaihinna atas al-mutallaqat atau atas an-nisa darajatun bermula derajat, fadilatun keutamaan, fil haqqi di dalam haknya. Alihina atas nisa aja, jangan mutallaqat. Sebenarnya ini walir rijali dan itu bagi para suami alihina atas al-mutallaqat darajatun bermula derajat, fadilatun artinya keutamaan, fil haqqi di dalam haknya. Min wujubi ta'atihinna dari wajibnya ketaatan istri atau ketaatan nisa lahum pada azwaj. Lima, karena sesuatu. Sakuhu yang telah mendatangkan siapa rijal akan nisa. Minal mahri nyatanya mahar, wal infaqi dan infak atau nafkah. Minal mahri nyatanya mahar, wal infaqi dan nafkah. Jadi wal rijali alaihinna darajah, bagi suami-suami wajib atas istri-istri darajatun, ada derajat, ada keunggulan. Jadi unggul mana antara suami dan istri? Ya unggul suami. Ya. Lirijali alaihinna darajah. Suami itu ada di posisi fadilah utama, ya. Kenapa demikian? Jadi di dalam haknya suami harus lebih tinggi, ya, lebih utama. Kenapa demikian? Lima saquhu minal mahri wal infaq, karena suami itu sudah menyerahkan mahar dan sudah memberikan nafkah. Jadi karena sudah memberikan mahar, memberikan nafkah, maka haknya lebih tinggi daripada istrinya. Wallahu azizun hakim. Wallahu bermula Allah, azizun itu zat yang mulia. Wallahu bermula Allah, azizun itu zat yang mulia, fi mulkihi di dalam kerajaan Allah. Fi mulkihi di dalam kerajaan Allah, hakimun zat yang maha bijaksana. Hakimun yang maha bijak, zat yang maha bijaksana, bima di dalam sesuatu. Bima di dalam sesuatu dabbarahu yang telah mengatur siapa Allah akan dabbarahu yang telah mengatur siapa Allah akan liqalbihi kepada makhluknya Allah. Liqalbihi kepada makhluknya Allah. Ya. Allah maha mulia di dalam kerajaannya, maha bijaksana di dalam aturannya.
bima dabbarallahu li khalqi, pada aturan yang telah Allah atur untuk makhluknya. Itu sudah melalui hakim, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Aqala marratani fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Aqala bermula talak yang bisa rujuk. Aqala bermula talak yang bisa rujuk. Atau lampu bermula talak yang bisa rujuk. At-tatliqu artinya tolak. Alladzi yuraji'u, yang boleh rujuk siapa? Zawaj. Zawaj itu suami. Alladzi yuraji'u, yang boleh rujuk siapa? Zawaj. Ba'dahu, setelah talak atau setelah tatliq. Ba'dahu, setelah tatliq. Marrotani, itu ada 2 kali. Talak 1, talak 2. Jadi tolak itu hanya ada 2 kali. Maksudnya tolak apa? Tolak yang boleh rujuk, ya. Tolak yang boleh rujuk itu hanya ada 2. Itnatani artinya 2. Fa imsakun ay fa'alaikum imsakuhunna ba'da di antara ja'uhunna. Fa imsakun, maka tetap apa? Imsak. Imsak itu artinya menahan, ya. Menahan artinya tidak dijatuhkan. Maka wajib apa? Imsak. Fa imsakun, maka wajib apa? Imsak. Imsak itu artinya menahan. Maka wajib apa? Menahan. Menahan itu artinya tidak menjatuhkan yang ketiga kalinya, gitu. Fa'alaikum, maka itu wajib. Fa'alaikum, maka itu wajib atas kalian. Imsak guna bermula menahan an-nisa. Imsak guna bermula menahan an-nisa. Ba'dahu, setelah tatliq atau setelah mentalak. Ba'dahu, setelah tatliq. Bi antara ja'uhunna, gambarnya bi antara ja'uhunna dengan rujuk siapa kalian akan al-mutallaqat, apa akan an-nisa. Bima'rufin, dengan baik, min ghairi idrarin, artinya dengan tanpa menyakitkan. Min ghairi idrarin artinya dengan tanpa menyakitkan. Au tasrihun, atau melepas. Au tasrihun, atau melepas. Irsalun artinya melepas lahuna pada al-mutallaqat. Bi ihsanin, dengan baik. Bi ihsanin, dengan baik. Jadi talak itu hanya ada 2 kali. Talak 1, talak 2. Ya. At-talaqu marratani. At-tatliqul ladzi yuraji'u ba'dahu, artinya talak yang boleh dirujuk. Suaminya boleh merujuk. Itu hanya ada 2. Ya. Fa imsakun bima'ruf atau tasrihun bi ihsan. Maka setelah talak itu terjadi 2 kali, pilihannya ada 2. Ya. Apa itu? Imsakun bima'ruf, fa imsakun bima'ruf, atau tasrihun bi ihsan, atau melepasnya. Imsak itu artinya menahan, menahan itu artinya tetap rujuk kembali, artinya menjadikan istrinya ya istrinya, tidak dilepas lagi, tidak dilepas. Dengan baik
atau melepasnya dengan baik. Jadi artinya hanya sebatas 2 talak ini, tidak boleh tambah 1 lagi. Kalau tambah 1 lagi setelah rujuk nih, terus tambah 1 lagi, oh berarti sudah final, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk rujuk. Ya. Kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Apa itu syaratnya? Istrinya sudah kawin lagi sama orang lain, dan orang lain itu sudah menceraikannya dan sudah sampai habis masa iddahnya, baru boleh dinikahi. Kalau talak 3, tidak boleh talak 3 dikawin lagi tanpa ada muhallil, haram. Tidak sah. Kalau tidak sah bagaimana? Ya zina selamanya. Itu talak 3. Makanya Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah membatasi talak itu hanya 2 kali. Ya. Baik diucapkan dengan kalimat saya tolak kamu 2, ya, jadinya talak 2. Saya talak kamu 2 kali, ya, jadi talak 2. Ataupun melakukan dengan cara dengan cara yang tidak dalam satu waktu, misalnya berantem ya suami istri, udah kamu saya cerai, jadi 1, balik lagi rujuk. Pada tempo yang lain mengulanginya, itu berita 2. Kalau sudah talak 2, at-talaqu marratan, talak itu hanya ada 2. Fa imsakun bi ma'rufin wa tasrihun bi ihsanin. Pilihannya ada 2. Mau balik lagi rujuk atau mau dilepas. Gitu. Wala yahillu lakum wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.